Halo semuanya, nama saya Matius Tisnawara. Kali ini kita akan membahas tentang string. Dalam pemrograman terdapat banyak kasus yang melibatkan penggunaan string. Pada modul kali ini kita akan membahas tentang beberapa teknik penting yang berhubungan dengan string. Pertama, string tipe primitif dan string tipe objek. JavaScript membedakan tipe string menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tipe primitif dan tipe objek. Ketika kita ingin membuat variabel yang diisi dengan nilai bertipe string, maka variabel tersebut dikategorikan ke dalam tipe string primitif. Sebagai contoh, perhatikan kode di layar. Kita buat terminal baru. Atas. Kode. Lalu kita masukkan var s1 sama dengan tanda petik JavaScript. Tanda petik penutup, lalu titik koma, enter. Oke. Berikutnya kita ketik S1 dan state of S1 instantial string. Oke, bisa dilihat melalui kode di layar, variabel S1 akan bertipe string yang berarti bertipe primitif. Ketika kita ketik E1, maka dia akan muncul tulisan JavaScript. Jika kita ketik type of E1, dia akan menampilkan string. String tipe objek dinyatakan dengan tipe string. Untuk membuat string yang bertipe objek, gunakan kata kunci new. Menggunakan kata kunci new seperti berikut. S2 dengan new string dalam kurung tanda petik JavaScript, tanda petik penutup, tutup kurung tanda titik koma. Oke. Kali ini variabel S2 akan bertipe objek, yang berarti objek dari tipe string kita ketikkan type of S2 akan muncul objek. Coba bisa dilihat, kita tampilkan, kita ketik S2, dia menghasilkan string sama titik 2 JavaScript. Saat kita ketik type of S2, maka dia akan menampilkan objek. Berikutnya S2 instantial string, maka dia akan menampilkan true. JavaScript mengizinkan kita untuk memanggil properti atau metode dari tipe string melalui string primitif. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut. Satu merupakan string primitif. Primitif. Enter var 1 sama dengan JavaScript. Sama dengan JavaScript. Ini memanggil metode
to uppercase. Dari S1 sudah kita enter konsol log dalam kurung S1 S1 titik to uppercase. Ini titik koma, maka dia akan menampilkan JavaScript. Pada kode di layar, E1 merupakan string primitif, tapi dapat digunakan untuk memanggil metode toUppercase. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi variabel tersebut dari tipe primitif ke tipe objek. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengetahui jumlah karakter di dalam string. Untuk mengetahui jumlah karakter di dalam string, kita gunakan properti length seperti contoh berikut ini. var s sama dengan tanda petik JavaScript. Oke, lanjut titik koma, kita enter, langsung s dot length enter, maka dia akan menampilkan 10. Berikut kita akan belajar tentang menyalin string. Proses penyalinan string atau substring dapat dilakukan dengan memanggil metode substr atau substring. Metode substr dan substring akan mengembalikan substring dari karakter yang terletak pada indeks awal ke karakter yang terletak pada sebelum indeks terakhir. Perhatikan contoh di layar. var s sama dengan tanda petik JavaScript tanda petik note koma s sama dengan substr 0,4 titik koma. Ini merupakan menyalin substring dari indeks 0 sampai 3. Oke, kita enter. Berikutnya substr buka kurung 4 tutup kurung titik koma. Ini merupakan menyalin substring dari indeks 4 sampai akhir. Oke, dia menampilkan script. Yang berikutnya s substr dalam kurung ini merupakan menyalin seluruh karakter di dalam string.
Oke, langsung kita enter. Berikut ini kita akan belajar mengganti string. Untuk mengganti substring di dalam string, gunakan metode replace. Parameter pertama kali dari metode ini adalah substring yang akan diganti. Sedangkan parameter kedua substring pengganti, perhatikan contoh di layar. Langsung saja kita ketik var s sama dengan tanda petik pemrograman web dengan Node.js. Oke, titik tanda lupa tanda petik akhir, titik koma, lalu enter. Kalau kita titik replace buka kurung tanda petik node.js tanda petik penutup koma petik lagi express lanjut kita tutup kurung awal titik koma enter. Ya, bisa dilihat hasilnya pemrograman web dengan Express. Lanjut, jika substring yang akan diganti muncul beberapa kali di dalam string, maka yang akan diganti hanya substring yang pertama kali ditemukan. Perhatikan contoh kode di layar. Lanjut, var s sama dengan tanda petik ruby Python ruby tanda petik penutup titik koma lalu enter. Lanjut replace buka kurung tanda petik ruby tanda petik koma tanda petik lagi JavaScript tutup tanda petik tutup kurung awal titik koma lalu enter. Ya, bisa dilihat JavaScript Python Ruby. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang mencari karakter di dalam string. Untuk mengetahui karakter yang terdapat pada indeks tertentu di dalam string, gunakan metode cardArg. Perhatikan contoh kode di layar. Lanjut, var s sama dengan tanda petik JavaScript tanda petik penutup titik koma enter. Lanjut titik char card dalam kurung 0 titik koma. Ini merupakan memperoleh karakter yang terletak pada indeks. Oke, lanjut titik card dalam kurung 4 kurung bawah titik koma. Ini merupakan sama seperti di atas, memperoleh karakter yang terletak
tag data index. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bisa belajar mencari indeks dari karakter tertentu. Jika yang ingin dicari adalah indeks dari karakter tertentu, gunakan metode index of seperti pada contoh di layar. Lanjut, rs sama dengan tanda petik JavaScript, tanda petik penutup, tanda titik koma, enter, titik index of buka kurung tanda petik C tanda petik penutup tutup kurung. Oke, enter, makasihnya 0. Berikut ini kita akan belajar cara membalik string. Untuk membalik urutan karakter di dalam string, kita dapat mendefinisikan fungsi seperti berikut. Lanjut, kita ketik function reverse string, reverse string dalam kurung s buka kurung kurawal, enter, var temp sama dengan tanda petik titik koma, enter, for buka kurung let i sama dengan s koma length kurang 1 titik koma i lebih dari sama dengan 0 titik koma i tutup kurung temp tambah sama dengan s kurung siku i titik koma and oke. Ya, ada error di sini. Oke, kita ketik ulang function string s, lalu temp, enter, berikutnya ya mungkin di sini saya gantikan dengan tanda titik, lanjut kita enter, turun titik koma titik kurung kurawal, hasilnya undefined. Contoh penggunaannya itu sebagai berikut. Kita ketik reverse string buka kurung, masukkan nama kita Mateus, tulis Nuwara, tanda petik penutup tutup kurung kurawal titik koma, enter. Bisa dilihat maka dia akan membalikkan. Selanjutnya
Kita akan belajar mengubah string ke huruf besar dan huruf kecil. Seluruh karakter di dalam string dapat diubah menjadi huruf besar atau kapital menggunakan metode toUpperCase. Untuk mengubah menjadi huruf kecil, gunakan toLowerCase. Perhatikan kode di layar. Lanjut, S sama dengan tanda ketik Mateus Trisnawara, tanda petik penutup, ketika pakai kurung kurawal, titik koma, kita enter, kita masukkan yang pertama S titik to uppercase, buka tutup kurung, titik koma, oke, di sini oke, to uppercase, kita enter, dia akan menjadi huruf kapital semua. Yang terakhir S to lowercase, enter, dia akan menampilkan huruf kecil semua. Mungkin tutorial saya sampai di sini. Mungkin sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.